Halo, selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di channel kita yang selalu ngebahas peternakan lele. Di segmen pembenihan banyak permintaan dari teman-teman. Saya selalu berbaginya cara atau kendala dan jarang sekali berbagi tentang panen, kapan panen. Nah, kebetulan di sini kita akan bahas panen saya terakhir di pembenihan. Ini ada kertas catatan kemarin. Cuma sayang saya tidak memvideokan panennya. Jadi saya punya kolam di belakang, di teras belakang rumah. Ini tanah totalnya hanya kurang lebih 12 ke 7 lah, 12 ke 7. Ada saung juga, terus ada halaman, ada jemuran. Dan dibuat kolam, 11 kolam dengan 6 kolam ukuran 2 ke 3 dan 5 kolam ukuran 1,1 1,25 ke 2 seperempat 2,25. Ini kecil. Nah, kolam-kolam itu ukurannya hanya 125 cm ke 225 cm. Kenapa ukurannya kecil? Karena saya ngejarnya ke ukuran plastik yang ukuran 2 meter. Jadi 2 meter disisain 75. Jadi tinggi kolam hanya 75 bagi 2. Jadi hanya 35 lah, 35 37. Tinggi kolamnya hanya 3. Balik ke topik yang seperti saya tadi bilang. Dari 5 kolam, 11 kolam yang rada gede, 6 kolam yang kecil, 5 kolam biasanya saya ada 2 periode. Maksudnya 2 periode itu 2 kali pemijahan dengan jarak perbedaan antara 3 minggu 4 minggu, 2 3 4. Jadi biasanya saya di awal misal memijahkan dibuat 5 kolam yang kecil. Nah, kemudian di minggu ketiga saya pindahkan ke kolam yang rada gede, yang 6 kolam. Nah, si kolam kecil itu kemudian saya memijahkan lagi. Jadi kurang lebih lah 4 minggu sekali saya memijahkan. Nah, otomatis nanti yang 3 kolam gede 6 minggu 8 minggu panen. Nah, yang kecil naik lagi ke tempat kosong baru mijahin lagi. Jadi seperti itu. Jadi dalam 11 kolam ini tidak semuanya bareng satu periode. Jadi ada 2 periode dan kadang satu kolam dibuat untuk tandon air. Terus memijahkannya saya nggak pernah lele gede atau banyak-banyak, hanya 1 ekor. Paling gede di ukuran 1,5 kilo, jarang yang 2 kilo. 1,5 kilo, 1 kilo seringnya. Kenapa? Karena itu tadi kolamnya hanya sedikit dan kecil-kecil. Jadi kalau misal 2 kilo biasanya tidak ketampung si lelenya. Nah, kemudian kita akan coba bahas ini dari kurang lebih 1 kilo 2 on indukan di umur sekitar 8 minggu. Ini lele total yang kepanen ada, nah ini dia, ada sekitar lele 19.000, 20.000 lah. Oh, ditambah yang dipanen di awal, ini ada yang dipanen di awal, yang bongsoran waktu itu kalau nggak salah sekitar 3.000. Ya otomatis lah sekitar 22.000, hanya jadi 22.000 dari lele satu indukan. Nah, itulah ya, rata-rata segitulah. Disebut jelek ya alhamdulillah, disebut mulus ya alhamdulillah. Intinya saya seringnya karena itu tadi berbagai kendala, terus indukannya kecil, mestinya jadi 50.000, jadi 40.000, ini hanya jadi 25.000. Karena kalau nggak salah pas 3-4 minggu ada lele korban juga, jadi lele sisa korban. Nah, panen di 8 minggu lele yang paling gede ukuran 79, yang paling kecil ukuran 35. Nah, alhamdulillahnya bandarnya jadi bisa menampung semua ukuran di bawah dengan harga yang beda-beda. Ini dia, ini jumlah ekorannya, ini harganya, ini jadi duitnya. Ukuran 46-nya, ini harganya, ini total kilonya, sampel tembak 1 kilo. Nah, kayak ini 47.
atau di 57 ada 18 kilo sampelnya 1 kilo 250, jadi ada 4.500. Satu ekornya 170, jadi duit 765. Ini harga bandar di daerah saya memang sangat murah. Kalau misal mungkin di teman-teman harga bandarnya lebih tinggi lagi. Kenapa ini bisa murah? Karena istilahnya melalui beberapa calo. Jadi dari bandar mungkin petaninya daerah pantai utara, dia di sini menghubungi calo. Nah, calo itu barulah mencari ke saya. Nah, otomatis harganya dipotong calo dulu. Nah, ini di saya harganya hanya 85, kemudian harganya hanya 120, kemudian hanya 135, hanya 170. Ini ukuran berdasarkan sortiran. Ini sortiran 3, sortiran 4, 5, 6, 7, 8. Nah, pokoknya di akhir jadi lele 19.520. Ini masih ada sisa sekitar 5.000. Kemudian ada yang sudah terjual sekitar 3.000. Nah, jadi duit total 2.576. Kemudian yang udah kejual yang bongsoran 300, total 876. Nah, kita itu total yang jadi duit. Kemudian modalnya berapa? Nah, ini saya coba tulis modalnya di sebelah sini nih. Ini cacing 10 liter, kemudian saya nambahin sambil main nyari cacing sendiri 3 kali. Jadi 3 kali saya anggap 50.000, emang cuma dapat sekitar seliter 2 liter. Paling banyak 2 liter. Jadi otomatis saya hitung 50.000. Jadi padahal tidak ada pengeluaran. Nah, kemudian PF 500-nya 220, PF 800 200, PF 1000 2200, min 1 370. Jadi total bisa 1.380.000. Ini dipakan ya cacing. Nah, otomatis secara simpel 2875 ini tadi yang jadi duit 2.875 dikurangi modal 1.380, dapat hasil sekitar 1.495. Ini hasil baru dikurangi pakan. Kalau misal kita butuh listrik, butuh air, ya palinglah 150. Jadi alhamdulillah lah sebulan dapat uang jajan 1.395. Ini saya hanya mengandalkan waktu-waktu senggang saja, jadi tidak waktu dengan waktu yang full gitu, tidak fokus intinya. Nah, jadi setiap sebulan kurang lebih saya dapat uang sekitar 1.500.000 bersih. Nah, kalau lebih bersih lagi, diambil listrik, diambil lain-lain, ya minimal 1.200.000 lah dapat tiap bulan. Itu kurang lebih di titik tengah. Nah, kadang bisa sampai lebih atau bisa juga kurang. Nah, beda lagi dengan yang fokus seperti ada rekan saya, dia fokus di lele. Dia punya 10 kolam, ukuran kolamnya 4x4, memijahkannya minimal 3-4 pasang. Sekali panen dia bisa dapat 15 juta. Modalnya hanya sekitar 5-7 juta. Ya lumayan kalau misal udah paham. Nah, mungkin intinya kalau saya hanya sekedar sampingan, hanya sekedar hobi yang alhamdulillah menghasilkan, karena saya juga punya kesibukan lain di hari-hari, di siang hari. Ya lumayan lah, 7:30 jam 7 saya udah berangkat kerja, pulang jam 3, baru di sisa waktu itu saya ke lele. Intinya seperti itu. Jadi kenapa saya tidak ngegedein, karena lahannya juga nggak ada lahan di bawah, perlu modal untuk perbaikan. Kemudian tenaganya juga saya belum bisa mengandalkan orang lain, dan lebih cenderung ke hobi saya sendiri gitu. Jadi memanfaatkan waktu-waktu luang sisa kerja. Nah, seperti tadi saya singgung, pulang jam 2 jam 3 saya istirahat sebentar, lalu refreshingnya saya ke memelihara lele. Kenapa saya jarang berbagi tentang panen? Karena panen itu fluktuatif, nggak bisa stabil stagnan seperti ini. Kadang bisa naik, kadang bisa kurang. Dan kemudian kalau panen lebih cenderung kebanyakan istilahnya berita manis.
jarang memberikan berita pahit. Kalau saya dari awal saya selalu memberikan berita-berita manis dan pahit, sesuai dengan kenyataan, sesuai yang saya alami. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton. Jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe yang baru datang. Kemudian yang sudah datang jangan lupa loncengnya dinyalain, nanti kali-kali saya live streaming, jadi bisa ada pemberitahuan ke teman-teman. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.